Kandidat calon ketua umum dan wakil ketua dua dengan nomor urut 3 Nuvena Belva Amasya kelas 11A. Selanjutnya calon ketua umum dan wakil ketua 2 dengan nomor urut 4 Gita Safira Aziza. Selanjutnya, kandidat calon ketua umum dan wakil ketua 2 dengan nomor urut 5 Lutfia Nafis Kusumaningrum kelas 11C. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk kelima kandidat kita. Dan pada debat hari ini akan terbagi menjadi 4 sesi. Untuk sesi yang pertama kita akan mengikuti perkenalan serta pemaparan visi misi dari masing-masing kandidat. Sesi yang kedua, setiap kandidat akan menanggapi visi misi kepada kandidat lain. Sesi yang ketiga, tanggapan mengenai visi misi oleh panelis kepada kandidat dengan satu panelis akan memberikan tanggapan kepada satu kandidat. Dan sesi yang keempat, kandidat calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia, serta panelis akan memberikan pertanyaan maupun menanggapi jawaban kandidat seputar tema yang telah ditentukan. Kami harap hadirin agar acara ini berjalan dengan baik. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk mentaati tata tertib yang kami berikan. Tata tertib debat pemilihan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Untuk debat kandidat calon ketua umum dan ketua 2, mohon disimak baik-baik. 1. Debat dipandu oleh moderator yang ditunjuk oleh panitia. 4. Kandidat tidak dibenarkan memberi pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. 5. Moderator akan menghentikan pemaparan para kandidat jika waktu yang telah disediakan habis. Selanjutnya, peraturan untuk para hadirin. Yang pertama, para hadirin bisa duduk di tempat yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang kedua, para hadirin harus menjaga ketenangan selama jalannya debat berlangsung. 3. Para hadirin dilarang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Asrofi dari kelas 11A sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1 periode 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Octavia Wida dari kelas 11B. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 02 periode 2025-2026. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfena Belva Amasya dari kelas 11A sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 periode 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Safira Aziza dari kelas 11A. Saya sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2025-2026 nomor urut 4. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nafis Kusumaningrum dari kelas 11C dan calon kandidat ketua PET dengan nomor urut 5 periode 2025-2026. Izinkan saya bertanya kepada kandidat nomor 05. Bagaimana cara mewujudkan siswa-siswi SMA 1 Bayat yang inisiatif dan berdaya guna? Cukup itu saja.
Izinkan saya menjawab dari pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Agar terciptanya lingkungan sekolah yang berinisiatif dan berkondusif, yaitu dengan cara saya akan bekerja sama dengan BK untuk mengkondusifkan lingkungan sekolah ini agar lebih tertib serta nyaman. Cukup. Baik, izinkan saya memberi pertanyaan kepada kandidat nomor urut 04. Bagaimana cara Anda mengkolaborasikan 3 organisasi tersebut yang sudah Anda sebutkan tadi? Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab dari kandidat nomor 2. Jadi, bagaimana saya mengkolaborasikan antara 3 organisasi tersebut? Saya tahu bahwa program kerja kolaborasi ini adalah kunci utama untuk mewujudkan visi dan misi saya. Saya tahu semua organisasi memiliki tujuan yang sama. Jadi, untuk mengkolaborasikan 3 organisasi tersebut, saya akan menekankan pada komunikasi dan pembahasan-pembahasan yang memang kita rapatkan bersama, dan juga kita harus punya persiapan yang matang. Jadi, persiapan kita adalah persiapan yang sangat matang untuk menjalankan kegiatan kolaborasi tersebut. Cukup. Baik, saya izin bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Bagaimana cara Anda mengembangkan kerjasama dan berjuang pemimpin, padahal kepribadian sosial itu berbeda? Ada yang pasif dan ada yang aktif. Cukup. Kandidat dengan nomor urut 03. Dalam sebuah organisasi OSIS, pasti ada yang namanya kerjasama. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kerjasama tersebut? Yaitu dengan cara menentukan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua adalah bangun kepercayaan antar anggota. Dan yang ketiga adalah saling membantu ketika rekan tim kewalahan dalam handle tugas. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Baik, izinkan saya memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Jadi, bagaimana maksud dari memfasilitasi komunikasi antara guru dan murid-murid? Terima kasih. Cukup. Baik. Kepada kandidat nomor urut 1, dipersilakan menanggapi pertanyaan dari kandidat nomor urut 4 dengan waktu maksimal 2 menit dimulai dari kata pertama diucapkan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 04. Jadi bagaimana cara memfasilitasi komunikasi antara murid dan guru? Jadi kita sebagai OSIS akan menampung aspirasi siswa, dan nanti kita akan menggabungkan antara aspirasi itu dengan guru supaya kita bisa menemukan solusi yang tepat. Mungkin itu saja, cukup. Apakah masih kurang jelas? Saya pikir sudah cukup. Izinkan saya bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Bagaimana cara Anda menyikapi siswa tentang pentingnya akhlak mulia? Baik, saya izin menjawab dari kandidat nomor urut 5. Jadi, saya akan membiasakan kata maaf, tolong, dan terima kasih secara sehari-hari, serta menghargai pendapat jika kita saling bertukar pikiran. Cukup. Kegiatan yang kreatif, saya akan membuat lomba-lomba tertentu. Namun sebelum saya membuat lomba, saya akan menampung aspirasi siswa tentang apa yang para siswa-siswi inginkan untuk saya jadikan lomba. Setelah itu saya akan mengajukan kepada Bapak Ibu Guru apakah menyetujui lomba tersebut atau tidak. Cukup. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan untuk kandidat nomor 4. Ya, tadi sudah dipaparkan visi misi program kerjanya, di mana saya simpulkan bahwa untuk kandidat nomor 4 itu ditekankan pada penciptaan lingkungan sekolah yang bersih, ya. Kemudian juga bisa mendorong kerjasama yang efektif. Kemudian juga berupaya agar ada kegiatan-kegiatan yang inovatif. Ya. Pertanyaan saya, dari visi misi dan program kerja Anda tadi, bagaimanakah aksi nyata? Jadi kan yang penting aksi nyatanya. Aksi
determinasi nyata untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, karena dengan adanya lingkungan yang bersih otomatis akan membuat nyaman. Kalau nyaman maka kegiatan belajar mengajar juga akan efektif. Kemudian juga lingkungan sehat ya juga akan ikut tercipta di situ. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang efektif untuk mendorong terciptanya kolaborasi antar organisasi yang ada di sekolah. Karena tadi program kerja Anda tadi salah satunya itu ya, untuk bisa menciptakan kolaborasi antar organisasi yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih. Mohon izin menjawab pertanyaan dari panelis. Yang pertama kan tadi ada lingkungan yang bersih dan aksi nyatanya. Baik, saya akan mengefektifkan Senin Bersih karena Senin Bersih merupakan wujud nyata dari misi menciptakan lingkungan bersih. Dan itu nanti kita akan memberikan apresiasi kepada kelas-kelas yang bersih dan aktif melalui seperti sertifikat ketika diberikan pada saat upacara bendera. Dan yang kedua tadi ada kegiatan kolaborasi. Contohnya seperti yang saya akan programkan, contohnya seperti sosialisasi atau latihan dasar. Nanti karena program kerja kolaborasi ini adalah kunci utama untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas lebih. Jadi kolaborasi antar organisasi dapat berjalan dengan sukses karena dengan persiapan yang matang. Jadi saya akan melakukan sosialisasi ataupun latihan dasar dengan berkolaborasi. Sekian dari saya, cukup. Ya, mungkin saya akan mengambil 3 organisasi seperti OSIS, Dewan Ambalan, dan PMR, dan akan saya kolaborasikan melalui sosialisasi atau latihan dasar. Baik, izinkan saya untuk memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Di dalam visi Anda terdapat kalimat semangat kepemimpinan dan mewujudkan generasi siswa yang bertanggung jawab. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara Anda mewujudkan generasi siswa yang bertanggung jawab? Tolong dijawab dengan spesifik, bukan general. Terima kasih. Tanggung jawab saya adalah dengan cara menyikapi masalah tersebut dengan bijak dan berusaha mencari solusi dengan berdiskusi dengan para anggota OSIS dan juga melakukan tugas-tugas dengan terorganisir. Sekian, cukup. Terima kasih. Jadi di bagian misi disebutkan bahwa salah satu misinya mewujudkan komunikasi efektif antara siswa dan pihak sekolah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kalian merealisasikan program kerja kalian supaya bisa mewujudkan komunikasi efektif antara siswa dan pihak sekolah? 2 menit dimulai dari kata pertama diucapkan. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari panelis. Jadi tadi pertanyaannya itu tentang komunikasi efektif antar siswa dan pihak sekolah gitu. Nah, dalam visi saya itu terdapat wadah aspirasi siswa, nah dan kotak aspirasi digital. Nah, di situ nanti siswa bisa memaparkan kayak pendapatnya atau gimana gitu supaya nanti kita OSIS bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah agar suara siswa itu dapat terjawabkan gitu. Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya dengan kandidat nomor 3 ya. Tentang visi misi yaitu OSIS lebih kreatif, disiplin serta tanggung jawab, serta misinya meningkatkan kerjasama OSIS. Ya. Nah, untuk pertanyaan tentang misi, bagaimana cara kamu untuk membangun komunikasi yang efektif dan terbuka dalam organisasi OSIS untuk menjaga kerjasama yang harmonis? Nah, untuk pertanyaan yang kedua tentang program kerja yaitu meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya akhlak kuliah. Ya, benar. Oke. Di SMA Ambayan ini sebagian besar siswa-siswanya itu baik. Ya, mungkin ada beberapa siswa
yang membutuhkan perhatian khusus ya, mungkin hanya beberapa aja. Nah, kalau seandainya Anda ketemu dengan siswa tersebut, bagaimana cara Anda untuk menanggapi atau menyadarkan siswa tersebut? Gitu. Oke, terima kasih. Silakan kepada kandidat dengan nomor urut 3 untuk menjawab dengan maksimal waktu 2 menit dimulai dari kata pertama diucapkan. Baik, saya izin menjawab dari panelis. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik itu? Dan saya dengan cara bertukar pikiran dengan orang tersebut. Lalu saya akan menanyakan lebih detail mengenai keluh kesahnya, dan juga saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, pentingnya berakhlak mulia jika bertemu dengan siswa yang mungkin dia itu membutuhkan perhatian yang khusus gitu. Maka saya akan menjelaskan betapa pentingnya berakhlak mulia, dan juga itu bisa menjadi meminimalisir untuk kerusuhan di sekolah ini, karena organisasi itu adalah contoh yang baik untuk siswa. Terima kasih. Baik, kemudian kita akan dengan menutup mata. Baik, silakan dibawa ke meja MC. Baik, pertanyaan untuk kandidat dengan nomor urut 1, mohon diperhatikan pertanyaannya. Globalisasi memberikan banyak kemudahan bagi para siswa dalam belajar dan beraktivitas. Jika Anda terpilih, bagaimana Anda memanfaatkan kemudahan tersebut untuk menjadikan SMA Negeri 1 Bayat ini dapat bersaing dengan sekolah lainnya? Terima kasih.